Seorang miliarder membeli sebuah pulau hanya untuk agar dirinya bersama teman-temannya bisa melakukan hal-hal zina tanpa diketahui orang lain. Slater King adalah seorang CEO perusahaan teknologi terkenal di dunia. Ia memiliki penggemar bernama Frida yang bekerja sebagai seorang pelayan di hotel mewah. Hari itu, sebuah acara diadakan di mana Slater King ada di sana sebagai narasumber. Frida bersama temannya Jess ingin mengikuti acara mewah ini dengan menyamar menjadi tamu. Namun mereka harus tidak diketahui teman-teman pelayan mereka yang lain. Saat acara, Frida yang tidak terbiasa memakai heels terjatuh dan dibantu oleh Slater King untuk berdiri. Frida diperkenalkan dengan seorang psikiater yang merawat Slater selama ini. Karena kejadian ini, Slater kemudian menjadi dekat dengan Frida dan tentu hal ini sangat disukai Frida sebagai penggemarnya. Tiba-tiba saja secara random, Slater mengajak orang-orang yang ada di sana untuk berlibur ke pulau yang baru saja ia beli. Tentu saja Frida bersama Jess pun diajak oleh Slater. Mereka semua akhirnya sampai ke pulau mewah tersebut. Namun mereka harus menyerahkan ponsel mereka semua karena begitulah peraturan yang dibuat Slater agar mereka lebih menyatu dengan alam. Mereka semua tidak tahu bahwa ada hal mengerikan yang akan terjadi kepada mereka di pulau ini. Frida tentu sangat menyukai ini karena sudah lama dirinya ingin pergi liburan. Di villa ini mereka akan memberikan parfum yang sudah disiapkan. Lalu juga diberikan sebuah lipstik khusus untuk perempuan. Kemudian mereka juga diberikan baju yang sudah disiapkan untuk mereka pakai selama liburan di villa ini. Frida dikejutkan dengan kedatangan nenek villa ini yang terus memanggil Frida kelinci merah tanpa tahu maksud dari panggilan tersebut. Ketika Frida keluar bersama temannya, ternyata tidak hanya mereka. Semua perempuan pun diberikan pakaian yang sama persis. Frida menikmati sajian mewah yang disajikan oleh Slater kepada mereka. Kemudian ketika ia berjalan berdua Slater, ia kembali melihat nenek villa itu di sana menangkap seekor ular berbisa. Alasan Slater adalah ular-ular itu akan mengganggu mereka. Lalu Frida juga bertemu dengan pelayan Slater yang membawa banyak sekali tas merah. Malam akhirnya tiba, mereka semua kini duduk bersama untuk makan mewah bersama-sama. Mereka juga diberikan sebuah cairan yang ditetes sebanyak 3 kali untuk mereka rasakan. Cairan itu ternyata memabukkan mereka dan cairan itu bekerja seperti narkoba yang membuat siapapun yang mengkonsumsinya seperti melayang. Esoknya mereka kembali berpesta pora bersama-sama. Dan lagi-lagi Frida masih menemukan nenek tua itu sedang menangkap ular-ular berbisa. Namun Frida lebih memilih tidak menghiraukannya dan lanjut bersenang-senang bersama yang lain. Setiap hari, setiap malam mereka melakukan hal yang sama terus-menerus di mana mereka bersenang-senang dan mengkonsumsi narkoba agar mereka bisa merasakan sensasi yang memabukkan. Frida juga semakin senang karena dirinya kini bisa lebih dekat dengan Slater King si miliarder ini. Namun siang itu ketika Frida akan ngudut, ia melihat jari tangannya yang kotor. Tentu itu adalah hal yang aneh karena ia merasa ia tidak sedang menggali tanah. Namun Frida lagi-lagi tidak menghiraukannya dan diam-diam memasuki ruangan milik Slater untuk numpang merokok. Tiba-tiba Frida kedatangan para pria yang mengenalkannya psikiater yang ia temui sebelumnya di acara seminar teknologi. Mengira tidak ingat, ternyata Frida mengingat dokter ini dan tentunya membuat dokter ini heran Frida masih mengingatnya. Wanita-wanita ini dibuat hilang ingatannya agar para pria bejat ini bisa menggunakan mereka. Namun mereka akan hilang ingatannya karena parfum yang sudah disiapkan oleh pria pemilik pulau bernama Slater King. Malam itu wanita-wanita ini mulai kembali ingatannya dan mulai memberontak. Satu persatu mereka memangsa pria-pria itu dan menikamnya. Frida yang kabur ke hutan hampir saja dihabisi oleh salah satu bodyguard Slater. Untunglah temannya Sarah datang tepat waktu dan menghabisi pria itu dengan batu besar. Salah satu pria masih disekap oleh Slater karena dirinya adalah korban yang digunakan pria itu untuk menyodominya. Frida yang sebelumnya melihat foto-foto yang disimpan Slater menemukan foto dirinya sendiri yang ternyata sudah pernah ke pulau ini. Itulah mengapa pelayan di villa ini mengingatnya kelinci merah karena memang Frida pernah datang ke pulau ini menggunakan nail art kelinci merah. Frida bersama Sarah kemudian kembali ke villa itu untuk menghabisi Slater King. Pria yang disekap Slater mulai sadar ingatannya dan melempar gelas ke arah Slater. Namun ketika ia membuka pintu, Sarah menembaknya karena mengira itu adalah Slater. Frida yang mencoba menikamnya dengan pisau gagal menusuk Slater dan Slater berhasil menangkapnya ke dalam. Ketika Slater mendekat, Frida diam-diam mengambil patung di belakangnya dan menghantamkan ke wajah Slater. Frida dulunya adalah korban Slater dan Slater berhasil menangkapnya dan kemudian membenturkan kepalanya agar ia hilang ingatan. Kini Slater berhasil menangkap Frida untuk kedua kali. Diam-diam Frida ternyata mencoba melepaskan ikatan di tangannya ketika Slater sibuk bercerita. Sarah di luar mencoba menyelamatkan Frida dan akhirnya membuat Slater
Slater keluar untuk menangkapnya. Ketika Sarah dibawa ke dalam, Slater sudah siap akan menggorok lehernya. Namun anehnya, tiba-tiba Slater seperti kebingungan dan hilang ingatannya. Ia juga kaget ketika melihat wajah temannya yang babak belur, dan banyak sekali orang tewas di rumahnya. Ternyata rokok elektrik yang dihisap oleh Slater sebelumnya sudah dimasukkan Frida parfum yang membuat mereka lupa ingatan, dan kini ia gunakan untuk membalas perbuatan Slater kepada mereka. Villa itu terbakar, Frida bersama Sarah berhasil keluar dari sana dengan selamat. Namun ternyata Frida membawa serta Slater King keluar dari villa itu karena ia ada misi yang akan dilakukannya untuk membalas dendam. Bulan-bulan berlalu, kini Slater King kembali bertemu dengan psikiaternya yang selama ini membantu perbuatan biadabnya. Dokter ini tidak tahu bahwa Slater sudah hilang ingatannya, dan ketika ia berkenalan dengan istri baru Slater, wanita itu ternyata adalah Frida sendiri, yang kini sudah menjadi nyonya Slater untuk mengambil alih perusahaannya. Begitulah akhirnya Frida membalaskan dendamnya kepada Slater untuk mempergunakannya dan menjadi berkuasa.